Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Fitriani akan menjelaskan mengenai hak kepemilikan dan eksternalitas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Pertanian. Yang pertama yaitu mengenai penjelasan barang publik. Menurut Wikipedia, barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Artinya, konsumsi atas barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya. Dan non-eksklusif artinya semua orang berhak menikmati manfaat dari barang tersebut. Kemudian contoh-contoh dari barang publik. Yang pertama yaitu jalan raya. Jalan raya dikatakan barang publik karena banyaknya pengguna jalan tidak akan mengurangi manfaat dari jalan tersebut, dan semua orang dapat menikmati manfaat dari jalan raya, serta jalan raya dapat digunakan pada waktu bersamaan. Kemudian yang kedua yaitu lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas tergolong barang publik karena kita bisa memanfaatkannya sebagai tanda jalan tanpa perlu mengeluarkan biaya atau usaha apapun. Begitu juga dalam pemanfaatannya. Kita tidak mengurangi kesempatan orang lain pula untuk menikmati penggunaan lampu lalu lintas. Kemudian yang ketiga yaitu cahaya matahari. Siapa saja bisa menikmati keberadaan cahaya matahari secara gratis. Keberadaannya berlimpah dan tidak menyebabkan orang lain kehilangan kesempatan untuk memanfaatkannya hanya karena kita memanfaatkan cahaya matahari tersebut. Kemudian yang kedua yaitu eksternalitas. Menurut Mankiw 2003, eksternalitas adalah dampak yang timbul karena tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang atau pihak lain, dan orang tersebut tidak membayar maupun menerima kompensasi dari dampak tindakan itu. Selain itu, eksternalisasi memiliki arti yaitu dampak yang dihasilkan seseorang dari suatu kegiatan yang mempengaruhi kehidupan orang lain, yang biasanya sering disebut dengan limbah. Identifikasi jenis eksternalitas dan cara penanggulangan pada penggilingan padi. Yang pertama, limbah yang dihasilkan dari penggilingan padi yaitu bekatul atau rice bran, dan biasanya kita juga sering menyebutnya dengan dedak. Bekatul adalah lapisan terluar dari beras yang terlepas saat proses penggilingan padi atau hasil samping penggilingan padi, yang terdiri dari lapisan aleuron, endosperm, dan germ. Bekatul memiliki warna krem kecoklatan dengan aroma sama seperti aroma berasnya. Cara penanggulangannya adalah dapat digunakan sebagai pakan ternak dan bahan pangan bagi manusia. Kemudian hasil limbah penggilingan padi yang kedua yaitu sekam mentah. Penanggulangan limbah dari sekam mentah adalah sebagai media tanam. Kelebihan sekam mentah sebagai media tanam yaitu mudah mengikat air, tidak mudah lapuk, merupakan sumber kalium yang dibutuhkan tanaman, dan tidak mudah menggumpal atau memadat sehingga akar tanaman dapat tumbuh dengan sempurna. Kemudian limbah selanjutnya yang dihasilkan oleh penggilingan padi yaitu sekam bakar atau abu sekam. Penanggulangan limbah dari sekam bakar adalah sebagai media tanam. Sekam bakar atau abu sekam memiliki fungsi mengikat logam berat. Selain itu, sekam berfungsi untuk menggemburkan tanah sehingga bisa mempermudah akar tanaman menyerap unsur hara di dalamnya. Yang ketiga yaitu penjelasan mengenai hak kepemilikan. Hak kepemilikan yaitu hak untuk mendapatkan kepemilikannya tanpa harus mengajukan klaim, khususnya jika terjadi pailit atau kebangkrutan
dan hukum kepemilikan. Hak kepemilikan adalah alat untuk mengembalikan jaminan pada kreditur yang diberi jaminan dengan persetujuan kurator. Contoh hak kepemilikan adalah yaitu hak perlindungan varietas tanaman atau PVT. Ketentuan hukum di Indonesia yang memberikan perlindungan bagi varietas tanaman adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, hak khusus yang diberikan sebagai perlindungan dan pengakuan hak disebut hak perlindungan varietas tanaman, yang lazim disebut dengan hak pemulia. Kemudian, hak pemulia diberikan untuk melindungi suatu produk alam yang sulit dijelaskan dan seringkali berulang secara tidak sama atau identik, dan manusia hanya dapat mempengaruhinya saja. Tujuan dari hak pemulia kepada para pemulia tanaman yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada para pemulia, termasuk lembaga pemerintah, untuk mendapatkan suatu pengembalian yang wajar dari dana yang telah mereka keluarkan selama proses pemuliaan. Kemudian yang kedua, memberikan insentif untuk melakukan atau menambah investasi di masa mendatang. Yang ketiga yaitu mengakui hak moral dari investor atau para pemulia yang bersangkutan dan hak ekonomi sebagai imbalan atas hasil usahanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.